Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Ke halaman pertama, Ustaz, di surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Al-A'raf ayat 26. Mohon dijelaskan, apa ada batasan-batasan pakaian penutup aurat pria, misalnya jubah, gamis, dan lain sebagainya? Dan bagaimana kriteria pakaian takwa selain sebagai penutup aurat, Ustaz? Tidak ada pakaian takwa. Ya, semua pakaian yang menutup aurat itu pakaian takwa. Pakaian takwa terus baju koko gitu. Allah itu tidak melihat bentuk pakaian kita. Kalau pakaian itu apapun bentuknya itu menutup aurat, maka itu baik. Dalam ayat ini Allah jelaskan tentang dua hal. Yang pertama, pakaian secara lahiriah. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Telah kami turunkan untukmu pakaian yang untuk menutup aurat. Ini berarti pakaian dari sisi lahir. Jadi aurat kita harus tertutup. Kemudian ada pakaian dari sisi batin, yaitu takwa. Sehingga ayat ini dua hal, ruhan wa jasadan, itu harus ditutup. Kalau yang dari tata lahir, aurat lahir, itu sudah mafhum, jelas. Kita menutup aurat. Aurat laki-laki dengan perempuan tentu berbeda. Paha termasuk aurat tidak? Tidak. Tapi dalam sholat paha termasuk aurat tidak? Ini kan brosurnya sudah dibaca tadi. Dalam sholat Nabi kita bersabda, fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Jika pakaian itu luas, maka berselimutlah dengannya, artinya tutup semuanya. Tapi jika sempit, fattazir bihi, jadikan sebagai izar. Artinya mulai dari pusar sampai bawah lutut, itu sebagai izar. Kalau pakaian secara batin, kenapa batin kita harus ditutup hawa nafsu kita? Karena kalau kita tidak tutup, maka kita akan mengikuti hawa nafsu. Akan muncul kesombongan, akan muncul takabur, akan muncul suka mencaci, suka memaki, akan muncul perangai kasar. Tidak mudah memaafkan. Maka semua hawa nafsu ini harus ditutup dengan pakaian hati yang namanya takwa. Kalau yang ditanyakan kriteria pakaian takwa, yaitu yang menutup aurat. Mau warnanya apa saja. Mau warnanya apa saja, selama tidak ada larangan dari Rasulullah, maka dipersilahkan. Yang penting menutup aurat. Mau batik, mau koko, mau jalabiyah.
ketakwaan seseorang itu tempatnya di mana? Kata Allah, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, sambil beliau mengisyaratkan menunjuk pada dadanya 3 kali. Sehingga ketakwaan seseorang tidak bisa dilihat dari pakaiannya. Tidak bisa dilihat dari pakaiannya. Oleh sebab itu Allah tidak melihat pakaian kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati dan perbuatan. Maka kalau ada orang pakai koko, pakai songkok, peci, oh itu orang soleh, apa bisa dikatakan begitu? Itu tata lahirnya yang terlihat. Hatinya kita tidak tahu. Kita tidak bisa membaca hati seseorang sebagaimana orang lain tidak bisa membaca apa yang ada dalam hati kita. Makanya ketakwaan di sisi Allah ukurannya bukan pakaian. Ukurannya adalah hati dan amal perbuatan. Kalau Bapak dan Ibu ya, suatu saat sana ke Timur Tengah sana. Di sana kita akan melihat semuanya dengan pakaian takwa. Kalau ukuran takwa adalah tata lahirnya. Ada memang di sana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dalam arti dia tidak memeluk agama Islam. Jangan dikira di Timur Tengah semuanya Islam. Ada yang tidak Islam juga. Pakaiannya sama dengan yang Islam juga. Pakaiannya sama. Dan Nabi kita juga ngendika, la farqa baina a'jamiyyin wa arabiyyin wala ajamiyyin wa arabiyyin wala ahmara wala li ahmara wali aswada illa bit taqwa. Tidak ada beda orang ajami atau dengan orang Arab, tidak ada beda. Orang ajami dengan orang Arab itu tidak ada perbedaan. Mau keturunan Arab, mau bukan Arab, itu tidak ada beda di sisi Allah. Karena agama kita ini bukan agama nasab. Islam ini rahmatan lil alamin, bukan agama nasab. Sehingga Nabi dengan tegas ngendika tidak beda antara orang yang bukan Arab ataupun orang yang keturunan Arab. Tidak ada perbedaan orang kulit putih atau orang kulit merah atau orang kulit hitam. Tidak ada perbedaannya kecuali bit taqwa. Kecuali dengan takwa pada Allah. Sedangkan takwa tidak bisa dilihat dari tata lahir. Takwa itu adanya dalam hati. Yang bisa melihat itu Allah, orang lain tidak bisa melihat. Sehingga kita kalau hanya menilai dari tata lahir bisa tertipu. Sering tertipu. Tampaknya dengan baju takwa, ternyata juga bermaksiat. Belum lama di negeri kita ini oknum ustadz di pondok pesantren itu juga pakai baju takwa, pakai koko, pakai peci, tetapi apa? Ternyata mencabuli santriwatinya, menghamili santriwati, kayak sampai belasan. Ya,
Kalau di ukuran takwa itu dari lahir, kita akan tertipu dari tata lahirnya. Maka ukuran takwa itu dalam hati, at-taqwa hahuna. Kata Nabi begitu. 3 kali beliau mengisyaratkan, menunjuk ke dalam dadanya. Jadi takwa itu di sini, takwa di sini, takwa di sini. Karena takwa itu di hati, maka fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Jangan kamu merasa paling suci dengan menyalah-nyalahkan orang lain, merasa paling benar sehingga yang lain salah, yang lain sesat, hanya gara-gara tidak sama dengan dirinya. Kenapa demikian? Karena manusia itu tidak tahu ketakwaan seseorang dengan yang lain. Yang tahu hanya Allah. Huwa a'lamu bimanit taqa. Nah, kriteria pakaian takwa kalau menurut Allah yang menutup aurat. Mau batik, mau koko, mau jalabiyah, mau gamis. Selama itu menutup aurat, maka itu pakaian takwa. Apapun warnanya. Ya, ada lagi.